Teman-temanku DNA Love Fun Channel. Ini hari ini saya santai nih setelah seharian tadi ada beberapa aktivitas. Ini nyari apa ini ya, tempat duduk sementara ini sambil ngobrol-ngobrol di salah satu kafe dekat kantor gitu. Gimana Mas Sugi? Siap. Ya. Ini tentang apa tadi Pak Dani? Hari ini tadi kita banyak diskusi ya, sama teman tentang yayasan. Oh iya. Gimana Mas Sugi? Ya ini saya ada unek-unek ya, Iya. pertanyaan. Kayak dosen aja ini ada pertanyaan kita. Ada mau UES. Saya tuh itu loh Pak Dani. Gimana? Ya. Melihat yayasan-yayasan sekarang ini banyak yayasan itu notabene punya fasilitas yang mewah gitu ya. Nah, mulai dari kendaraan, mungkin bangunan, Di jalan-jalan gitu ya, di ketemu jalan-jalan, gitu ya. ketemu fasilitas-fasilitas yang mewah. Itu kayak apa ya Pak? Bisa dijelaskan tata kelola kekayaan yayasan? Oke, kekayaan yayasan ya. Baik, teman-teman DNA Love Fun, kita hari ini coba diskusi ya. Ini sambil menikmati nih ada roti Srikaya. Jadi kalau kita di jalan atau mungkin kalau kita ngantar anak ya di sekolah-sekolah swasta begitu, kita sering tahu ya sekolahnya tingkat, mobilnya di jalan ada brandingnya yayasan apa begitu. Kadang ada yang bentuknya bis gitu kan, kadang ada mobil-mobil yang bagus-bagus begitu. Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwa kalau sebelumnya saya sudah cerita tentang maksud dan tujuan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan itu kan dia bergerak di ranah sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, untuk hal ini, ketika itu mereka membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya nanti muaranya dia punya harta kekayaan. Nah, ketentuan itu, aturannya kalau kita bicara normatif, itu ada di pasal 26. Pasal 26 itu ayat 1, 2, 3 itu mengatur tentang harta kekayaan. Nah, sumber utama kekayaan yayasan itu adalah dari harta yang dipisahkan atau dari kekayaan yang dipisahkan. Dari mana? Dari pendirinya maksudnya. Jadi pertama ketika orang mau membuat yayasan itu kan dia ngumpulin harta. Harta itu bisa wujudnya dua, bisa itu bentuknya uang atau bentuknya barang. Misalnya ada yang bawa mobil, ini mobil. Nah maka mobil ini menjadi mobil yayasan, harta awal. Ada juga yang memasukkan gedung atau uang gitu. Tapi secara umum orang lebih familiar setor uang. Jadi masing-masing pada ngelepas 5 jutaan misalnya atau 1 jutaan misalnya. Nah, itu menjadi harta awal atau kekayaan awal dari yayasan. Nah, itu pertama ya. Jadi kekayaan awal yayasan itu adalah dari perpisahan harta pendirinya yang mengeluarkan untuk dijadikan harta yayasan. Nah, kedua, selain itu yayasan itu boleh gitu. Boleh apa? Pertama, mendapatkan hibah itu boleh, atau sumbangan itu boleh. Kemudian dapat wasiat wajibah itu boleh. Atau nah ini wakaf. Wakaf boleh Mas Sugi. Ya. Jadi dia bisa mendapat wakaf itu boleh, tetapi yayasan ketika dia dapat wakaf maka dia harus mengikuti ketentuan Badan Wakaf Indonesia BWI. Jadi dia harus tidak serta-merta dapat wakaf gitu enggak, tapi harus mengikuti ketentuan di situ. Bisa perizinannya atau dia nanti berkoneksi, berkolaborasi dengan lembaga wakaf gitu, bisa boleh. Dan yang terakhir, dia bisa mendapatkan penghasilan lain yaitu sepanjang tidak melanggar anggaran dasar. Misalnya apa? Buat toko, jualan, itu kan tidak apa-apa, nggak melanggar toh? Nah itu. Nah, ini semua teman-teman itu menjadi harta kekayaan yayasan. Itu tidak boleh kemudian dibagi-bagikan ke pengurus atau dibagikan ke pembina. Itu menjadi hartanya badan hukum yayasan begitu. Nah gitu ya Mas Ugi. Ya. Jadi
kekayaan begitu. Kalau di jalan itu, misalnya kita harus pastikan ketika itu di jalan, semestinya BPKB-nya, bukti kendaraannya itu, BPKB itu atas nama yayasan, kan boleh. Atas nama Yayasan Berkah Lestari misalnya, atau Yayasan Artomoro misalnya, itu boleh. Atau bangunan, itu SHGB. Nah, nanti kita di konten-konten selanjutnya kita bicara, lah bagaimana kalau yayasan itu atas nama pribadi gitu lah. Ya. Kan banyak gitu. Apakah itu tidak jadi masalah gitu, rebutan waris yayasan? Nah, itu kayak apa? Kita diskusikan nanti. Nah, ini kasihan ini roti Srikaya sama teh tariknya nggak diminum. Begitu, terima kasih. Ya, Rek.